Kamu itu tukang bakso. Anak saya polwan. Gak layak kamu jadi suami anak saya. Pagi itu, langit masih berwarna abu-abu pucat ketika suara roda gerobak berderit pelan menyusuri gang sempit di pinggiran kota. Bukan suara yang istimewa, bukan pula pemandangan yang membuat orang berhenti menoleh. Seorang pria muda berjalan perlahan sambil mendorong gerobak bakso tua. Catnya sudah mengelupas, rodanya sedikit oleng, dan di beberapa bagian tampak bekas lasan kasar. Di atas gerobak itu tergantung spanduk lusuh bertuliskan Bakso Pak Rido. Hurufnya sudah pudar, nyaris tak terbaca. Pria itu adalah Rido. Usianya belum genap 35 tahun, namun garis lelah di wajahnya membuat banyak orang mengira ia jauh lebih tua. Rambutnya dipotong cepak rapi, bukan karena mengikuti tren, melainkan kebiasaan lama yang tak pernah ia ubah. Kaos yang ia kenakan tampak sobek di beberapa bagian, warnanya memudar karena terlalu sering dicuci. Celana panjangnya sederhana, dan sepasang sandal jepit menjadi alas kakinya setiap hari. Namun ada satu hal yang selalu membuat orang yang benar-benar memperhatikan menjadi heran. Postur tubuh Rido terlalu tegap untuk seorang pedagang keliling. Langkahnya teratur, punggungnya lurus, tatapan matanya tenang, waspada, seolah selalu siap menghadapi apapun. Rido berhenti di sudut jalan dekat kantor-kantor pemerintahan. Di sanalah ia biasa mangkal, bukan karena tempat itu ramai, tetapi karena ia tahu disitulah ia bisa menjual bakso dengan tenang, tanpa harus berteriak-teriak menawarkan dagangan. Bakso, bakso hangat. Suaranya rendah, tenang, tidak memaksa. Sebagian orang lewat begitu saja. Sebagian melirik sebentar, lalu pergi. Tak sedikit pula yang memandangnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu menghela napas, seolah keberadaan Rido hanyalah gangguan kecil dalam hari mereka. Rido sudah terbiasa. Ia tak pernah membalas tatapan meremehkan, tak pernah menunjukkan kesal. Ia hanya menunggu, sabar, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdamai dengan penilaian dunia. Tak jauh dari tempat Rido mangkal, sebuah mobil patroli polisi berhenti. Dari dalamnya turun seorang polwan muda. Seragamnya rapi, rambutnya tersisir ke belakang dengan bersih, dan langkahnya penuh percaya diri. Namanya Anggun. Anggun dikenal di kantor sebagai polisi yang tegas tapi ramah. Ia jarang terlibat gosip, lebih sering menghabiskan waktu dengan tugas dan laporan. Namun pagi itu, langkahnya melambat ketika matanya menangkap sosok Rido di tepi jalan. Ia sudah sering melihat penjual bakso itu. Entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dari cara Rido berdiri. Cara ia menatap sekeliling, cara ia berbicara pada pembeli dengan sopan, tanpa sedikit pun nada mengibah. Anggun mendekat. "Mas, baksonya satu?" katanya sambil tersenyum kecil. Rido menoleh, matanya bertemu mata Anggun. Sejenak, ia tampak terkejut, lalu mengangguk sopan. "Siap, Mbak." Tangannya bergerak cekatan. Bukan gerakan tergesa, melainkan efisien. Setiap langkah seolah sudah terlatih. Anggun memperhatikannya tanpa sadar. Alisnya sedikit berkerut. "Mas, jualan tiap hari di sini?" tanya Anggun pelan. "Iya, Mbak, hampir tiap hari." Rido menerima mangkuk bakso itu. Saat menyerahkan uang, jari mereka bersentuhan sekilas. Rido menarik tangannya cepat, sopan, menunduk sedikit. "Terima kasih, Mbak." Sederhana, terlalu sederhana. Sejak hari itu, Anggun mulai sering membeli bakso di tempat Rido mangkal. Awalnya hanya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan. Hingga tanpa ia sadari, Rido menjadi bagian kecil dari rutinitas harinya. Mereka mulai berbincang ringan, tentang cuaca, tentang jalanan macet, tentang hidup yang melelahkan. Rido tak pernah bertanya soal pangkat, tak pernah menyinggung status. Ia hanya mendengarkan, dan disitulah Anggun merasa nyaman. Berbeda dengan pria-pria lain yang selalu memandangnya sebagai polwan cantik, Rido memandangnya sebagai manusia biasa. Namun kenyamanan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, Anggun memutuskan membawa Rido bertemu orang tuanya. Bukan sebagai lamaran, hanya perkenalan. Kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Di depan rumah besar milik keluarga Anggun, Rido berdiri kaku. Gerobak baksonya diparkir tak jauh dari sana. Kaos sobeknya terasa semakin memalukan di hadapan pagar besi tinggi dan mobil mewah di halaman.
Pintu terbuka. Ayah Anggun keluar lebih dulu. Jas mahal melekat di tubuhnya. Tatapannya tajam, menilai. Ibunya menyusul, mengenakan batik mewah dengan perhiasan mencolok. Sorot matanya dingin. Tatapan mereka berhenti pada Rido. Sunyi. Lalu suara itu terdengar. Kamu. Nada ayah Anggun meninggi. Kamu yang mau jadi suami anak saya. Rido menunduk. Anggun menggenggam tangannya erat. Belum sempat Rido bicara, ayah Anggun melangkah maju. Menunjuknya tepat di dada. Kamu lihat diri kamu sendiri. Kau sobek, jualan bakso, hidup pas-pasan. Kamu tak layak jadi suami anak saya. Anggun menangis. Rido diam. Tak ada pembelaan. Tak ada amarah. Hanya satu tarikan napas panjang. Karena bagi Rido, hinaan itu bukan yang pertama. Namun ia tak tahu, hari itu akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang bukan hanya akan membuka jati dirinya, tetapi juga menghancurkan kesombongan banyak orang. Malam itu, Rido tidak langsung pulang. Gerobak baksonya masih terparkir di tepi jalan, tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya mulai redup. Suara kendaraan berlalu lalang terdengar samar, bercampur dengan angin malam yang membawa bau aspal dan debu kota. Rido duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, menatap kosong ke arah jalan. Tangannya menggenggam uang receh hasil jualan hari itu, namun pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalanya. Kamu tak layak jadi suami anak saya. Bukan karena ia marah, bukan karena ia tersinggung, melainkan karena ia tahu kalimat itu keluar dari hati yang penuh kesombongan. Rido menghela napas panjang. Ia sudah sering diremehkan sebagai penjual bakso, sebagai pria dengan pakaian lusuh, sebagai orang yang dianggap tidak punya masa depan. Namun kali ini berbeda. Karena hinaan itu datang di depan Anggun. Wanita yang selama ini memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai status. Tak lama kemudian, langkah cepat terdengar mendekat. Mas Rido. Suara itu bergetar. Rido menoleh. Anggun berdiri di sana, masih mengenakan seragam polwan. Matanya sembab. Air mata belum benar-benar kering di pipinya. Aku minta maaf, ucap Anggun pelan. Aku gak nyangka mereka bakal sejauh itu. Rido berdiri, gerakannya tenang, terkendali. Kamu gak salah Anggun, katanya lembut. Aku sudah tahu risikonya. Anggun menggigit bibir, menahan tangis. Aku gak peduli apa kata mereka. Aku gak malu sama kamu. Yang bikin aku sakit, kamu diperlakukan seperti itu. Rido tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip ketegaran daripada kebahagiaan. Aku baik-baik saja. Namun Anggun tahu, itu bohong. Malam itu mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji berlebihan. Hanya satu hal yang disepakati dalam diam. Mereka tidak akan menyerah semudah itu. Keesokan harinya, kabar tentang Anggun dan penjual bakso mulai menyebar di kantor. Awalnya hanya bisikan, lalu menjadi candaan, dan akhirnya menjadi ejekan terang-terangan. Heh Gun, pacar kamu jualan bakso ya? Gimana nanti nikahnya? Cateringnya bakso semua. Lumayan, habis apel langsung mangkal. Tawa pecah. Anggun menunduk. Tangannya mengepal. Ia menahan diri agar tidak membalas. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak. Namun ia tahu, membalas hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Sementara itu, Rido menjalani harinya seperti biasa. Mendorong gerobak, melayani pembeli, menjawab dengan sopan setiap ucapan, bahkan yang bernada meremehkan. Namun malam-malamnya mulai dipenuhi kegelisahan. Bukan karena dirinya, melainkan karena Anggun. Ia tahu, semakin lama hubungan ini berjalan,
semakin besar tekanan yang akan diterima wanita itu. Tekanan dari keluarga, tekanan dari lingkungan kerja, tekanan dari gengsi. Di kamar kontrakan kecilnya, Rido duduk di lantai, menatap dinding kosong. Di sudut ruangan tergantung sebuah tas hitam tua. Isinya tak pernah ia buka di hadapan siapapun. Ia bangkit, mendekat. Tangannya berhenti sejenak di resleting tas itu. Belum, gumamnya pelan. Belum waktunya. Ia menutup mata. Ia memilih diam. Ia memilih bertahan. Karena ia ingin tahu sejauh mana cinta Anggun mampu melawan dunia. Namun Rido tak menyadari satu hal. Semakin ia menahan diri, semakin orang-orang di sekitar Anggun merasa berhak menghancurkan harga dirinya. Dan badai itu akan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Anggun. Di kantor, senyum yang dulu mudah ia berikan kini terasa mahal. Tatapan rekan-rekannya berubah. Bukan lagi sekadar penasaran, melainkan menghakimi. Seolah keputusan hatinya adalah kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan. Setiap langkahnya di lorong kantor terasa seperti berjalan di atas kaca. Gun, serius kamu mau sama penjual bakso? Pangkatmu bagus, masa masa depanmu kamu serahin ke orang kayak gitu? Kamu itu polwan, bukan ibu rumah tangga warung teco. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah, justru dengan nada seolah peduli. Dan itulah yang paling menyakitkan. Anggun mencoba bertahan. Ia menjawab seperlunya. Ia memilih diam. Namun tekanan tidak hanya datang dari kantor. Di rumah, suasana jauh lebih dingin. Ayah Anggun hampir tak pernah lagi menatapnya. Setiap kali Anggun pulang dinas, suasana makan malam berubah menjadi sunyi yang mencekik. Ibunya lebih sering menghela napas panjang, seolah anak yang ia besarkan telah berubah menjadi aib. Suatu malam, ayah Anggun akhirnya berbicara. Kamu mau sampai kapan mempermalukan keluarga? Nada suaranya datar, tidak berteriak. Tapi justru itu yang membuat Anggun gemetar. Apa salahnya aku mencintai orang baik? Jawab Anggun lirih. Ayahnya tertawa pendek, sinis. Baik itu tidak cukup. Cinta tidak bisa mengisi perut, tidak bisa menjaga martabat keluarga. Ibunya ikut menyela, lebih tajam. Kamu itu dokter, polisi. Kamu punya masa depan. Dia apa? Penjual bakso. Kalimat itu kembali menghantam. Anggun menutup mata. Air matanya jatuh. Namun ia tidak mundur. Aku tidak minta kalian menerima sekarang, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya minta kalian tidak menghina dia. Ayahnya berdiri. Langkahnya berat. Tatapan matanya keras. Kalau kamu tetap memilih dia, ucapnya pelan namun mengancam. Jangan harap kami menganggapmu anak. Kalimat itu membuat dunia Anggun runtuh seketika. Di sisi lain kota, Rido merasakan perubahan tanpa perlu diberitahu. Anggun jadi lebih sering diam. Balasannya singkat. Senyumnya dipaksakan. Suatu sore, Anggun datang ke tempat Rido mangkal. Seragamnya masih rapi, tapi matanya merah. Rido tahu, tanpa perlu bertanya. Kalau kamu capek, kata Rido pelan, kamu boleh pergi. Anggun terkejut. Kenapa kamu ngomong gitu? Rido tersenyum kecil. Getir. Aku gak mau kamu hancur karena aku. Anggun menggenggam tangan Rido erat. Justru karena kamu aku kuat. Namun Rido tahu, kata-kata saja tidak cukup untuk melawan dunia. Malam itu, Rido kembali ke kontrakannya. Ia duduk lama di depan tas hitam tua di sudut ruangan. Tas yang selama ini ia anggap sebagai masa lalu. Tas yang berisi identitas yang sengaja ia kubur. Tangannya gemetar saat menyentuh resletingnya. Kalau aku buka ini, gumaminya, semuanya akan berubah. Ia tahu, kebenaran bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Ia menutup tas itu kembali. Belum sekarang.
karena Rido ingin tahu satu hal terlebih dahulu. Apakah Anggun mencintainya? Atau hanya mencintai versi yang akan membuat semua orang terdiam. Dan di saat itulah, keputusan orang tua Anggun mulai berubah, dari ancaman menjadi rencana. Hari itu datang tanpa peringatan. Rido sedang melayani pembeli ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerobaknya. Pintu terbuka, ayah Anggun turun lebih dulu, diikuti ibunya. Penampilan mereka kontras tajam dengan kondisi Rido. Jas mahal, sepatu mengilap, wajah penuh kuasa. Beberapa orang berhenti makan. Sebagian berpura-pura sibuk, tapi telinga mereka tajam. Rido mengerti, ini bukan kunjungan biasa. Rido, kata ayah Anggun datar, kita bicara sekarang. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah lebih dekat. Ibunya ikut mendekat, tatapannya dingin, penuh jijik. Apa yang kamu mau? Tanya Rido tenang. Ayah Anggun menatap gerobak bakso itu, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa berada jauh di atas. Kamu harus berhenti menemui Anggun. Rido mengangguk kecil. Apa alasannya? Ibunya menyela, tajam. Kamu ini sadar diri tidak? Hidupmu begini, tapi berani mengikat anak kami? Ayah Anggun mengeluarkan amplop tebal dari dalam jasnya. Ia meletakkannya di atas gerobak bakso, tepat di samping mangkuk pelanggan. Ambil ini, katanya. Pergi, hilang dari hidup Anggun. Rido menatap amplop itu lama. Beberapa orang mulai berbisik. Uang tidak bisa membeli harga diri, ucap Rido pelan. Ayah Anggun tertawa keras. Harga diri? Kamu jualan bakso pakai kaos sobek, bicara harga diri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Saat itulah Anggun datang berlari. Seragamnya masih dikenakan. Wajahnya panik. Papa, Mama, hentikan, teriaknya. Ia berdiri di samping Rido, menggenggam tangannya. Tangannya gemetar. Kalian tidak berhak memperlakukannya seperti ini. Ayah Anggun berbalik. Matanya menyala. Kamu lihat dia? Kamu mau hidup susah? Kamu mau seluruh kariermu hancur karena lelaki ini? Orang-orang mulai menonton terang-terangan. Rido menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin Anggun semakin terluka. Aku akan pergi, katanya pelan. Anggun menoleh, terkejut. Rido menatapnya lembut. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak mau kamu dihancurkan. Tangis Anggun pecah. Ayah Anggun tersenyum puas. Ibunya memalingkan wajah, seolah urusan selesai. Rido mengambil amplop itu, lalu meletakkannya kembali di atas gerobak. Aku tidak butuh ini. Ia mendorong gerobaknya perlahan pergi. Langkahnya tetap tegap, namun dadanya terasa kosong. Anggun berdiri terpaku. Ia ingin mengejar, namun tubuhnya seolah dipaku oleh realitas. Dan untuk pertama kalinya, Rido berjalan menjauh. Bukan karena tidak mencinta, melainkan karena cintanya terlalu besar. Di balik itu semua, satu hal belum diketahui siapapun. Rido bukan pergi untuk menyerah. Ia pergi untuk bersiap. Malam itu, hujan turun pelan. Rido berjalan menyusuri trotoar dengan langkah mantap, meski hatinya porak-poranda. Gerobak baksonya ia titipkan di sebuah warung kecil. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidak sanggup mendorongnya pulang. Ia tiba di kontrakan sempitnya menjelang tengah malam. Lampu satu-satunya menyala redup, memperlihatkan dinding kusam dan kasur tipis di lantai. Tempat yang sederhana. Tempat ia sengaja pilih agar hidupnya tetap membumi. Rido duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan kepalanya menengadah. Napasnya berat. Bukan karena hinaan, bukan karena uang yang ditawarkan, melainkan karena ia harus meninggalkan wanita yang ia cintai, demi kebaikan wanita itu sendiri. Tangannya meraih tas hitam tua di sudut ruangan. Tas itu sudah lama ada di sana. Tak pernah disentuh, tak pernah dibuka. Rido membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, bukan harta, bukan uang, melainkan potongan hidup yang sengaja ia kubur.
sebuah seragam rapi terlipat dengan sangat teratur. Sepasang sepatu hitam yang masih terawat, dan sebuah lencana kecil yang tak pernah ia pakai di hadapan siapapun. Ridho memejamkan mata. Dulu, ia bukan siapa-siapa yang bisa dihina sembarangan. Ia pernah berdiri di barisan terdepan, pernah memikul tanggung jawab yang taruhannya nyawa. Namun semua itu tidak pernah ia jadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia memilih jalan sebaliknya. Keluar, menyamar, hidup sederhana, karena ia lelah dinilai dari pangkat. Ia ingin dicintai sebagai manusia. Namun hari ini ia sadar, dunia tidak hanya menilai dari pangkat, tetapi juga menghina tanpa mau mengenal. Ridho menutup kembali tas itu. Belum, gumamnya. Belum waktunya. Di sisi lain kota, Anggun menangis sendirian di kamarnya. Seragam polwannya tergantung rapi di lemari. Namun ia merasa tidak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tidak mampu melindungi orang yang ia cintai. Ia memeluk bantal, menahan isak. "Kenapa kamu harus sebaik itu, Ridho?" bisiknya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ridho tidak lagi mangkal di tempat biasa. Anggun tidak lagi melihat gerobak bakso itu. Kehilangan itu terasa ganjil, sunyi, dan menyakitkan. Namun jauh di dalam diri Ridho, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan keputusan. Jika dunia hanya mau menghormati pangkat, maka suatu hari ia akan berdiri dengan pangkat itu. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri hinaan. Pagi itu, kota masih diselimuti kabut tipis ketika Ridho berdiri di depan cermin kecil kontrakannya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya berubah. Bukan lagi sorot pria yang menahan luka, melainkan sorot seseorang yang telah mengambil keputusan besar. Ia merapikan rambut cepaknya dengan tangan. Kaos lusuh masih ia kenakan, celana sederhana, penampilan yang sama seperti kemarin. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah bergeser. Ridho mengambil ponsel lamanya, layar retak. Nomor yang sudah lama tak ia hubungi kembali muncul di benaknya. Ia menekan panggilan. Tak lama, suara di seberang terdengar. "Ridho?" Nada itu terkejut. "Ini benar kamu?" "Iya," jawab Ridho singkat. "Aku butuh bicara." Hening sejenak. Lalu suara itu berubah serius. "Di mana kamu?" Ridho menutup mata sejenak. Mungkin sudah waktunya aku berhenti bersembunyi. Hari itu, Ridho tidak berjualan. Ia berjalan menyusuri kota tanpa tujuan pasti. Setiap langkah membawa kenangan tentang hidup sederhana yang ia pilih, tentang cinta yang harus ia lepaskan, tentang harga diri yang diinjak tanpa ampun. Di kantor, Anggun duduk terpaku di mejanya. Pekerjaan menumpuk, namun pikirannya kosong. Ia menatap layar komputer tanpa benar-benar melihat. Rekan kerjanya masih berbisik, masih tertawa kecil. Namun Anggun sudah tidak peduli. Baginya, yang paling menyakitkan bukan hinaan, melainkan kepergian Ridho tanpa pamit. Sore itu, Anggun menerima pesan singkat. "Jaga dirimu baik-baik." Hanya itu, tanpa nama pengirim. Tangannya gemetar. Ia tahu. Itu dari Ridho. Malamnya, Ridho berdiri di sebuah tempat yang sudah lama tak ia kunjungi. Bangunan itu sederhana, namun penuh disiplin. Suasana yang dulu akrab. Beberapa pasang mata menatapnya tak percaya. "Kamu benar-benar kembali," ujar seseorang dengan nada tertahan. Ridho mengangguk. "Aku tidak datang untuk membanggakan diri," katanya. "Aku datang karena aku tidak bisa lagi diam." Ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya. Tak ada lagi jalan mundur. Di rumah besar Anggun, ayahnya duduk santai di ruang tamu. Baginya masalah sudah selesai, Ridho sudah pergi, ancaman sudah berhasil. Ia tidak tahu
bahwa pria yang ia anggap tidak layak itu sedang berjalan menuju titik yang akan mengguncang keyakinannya. Dan ketika kebenaran itu muncul, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi status yang bisa menutupinya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Anggun. Di kantor, suasana berubah perlahan. Bukan lagi ejekan terang-terangan, melainkan bisik-bisik yang terdengar lebih hati-hati. Tatapan rekan-rekannya tak lagi sepenuhnya meremehkan. Sebagian tampak bingung, sebagian lagi penasaran. Anggun menangkap potongan percakapan di lorong. Katanya penjual bakso itu, "Ah, masa sih? Kalau benar, gila juga." Kalimat-kalimat itu terputus sebelum jelas, namun cukup membuat jantung Anggun berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang berubah. Sementara itu, Rido menjalani hari-harinya dengan ritme yang berbeda. Ia tidak lagi berada di jalanan, tidak lagi mendorong gerobak. Namun ia juga belum kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan sepenuhnya. Ia berada di antara dua kehidupan. Suatu pagi, Rido berdiri di sebuah ruangan sederhana namun tertata rapi. Dindingnya polos, meja kayu panjang di tengah ruangan. Beberapa pria berdiri di sana. Sikap mereka tegap, tatapan penuh hormat. Tak satu pun menyebut pangkat. Tak satu pun bertanya kemana ia pergi selama ini. Mereka hanya menatap Rido, seolah menunggu keputusan. "Aku belum kembali sepenuhnya," kata Rido pelan namun tegas. "Tapi aku juga tidak akan lagi pura-pura jadi orang lain." Salah satu dari mereka mengangguk. "Kami tunggu perintahmu." Rido menatap keluar jendela. Kota terlihat sama, namun baginya tidak lagi demikian. Di sisi lain, ayah Anggun mulai merasa tidak nyaman. Ia mendengar kabar aneh dari kenalannya. Tentang seorang pria sederhana yang belakangan ini sering dibicarakan dengan nada berbeda. Tentang seseorang yang dulu dianggap kecil, namun kini disebut dengan penuh kehati-hatian. "Ah, omong kosong," gumamnya. "Orang seperti itu mana mungkin." Namun kegelisahan itu tak bisa ia usir. Malam itu, Anggun duduk sendirian di kamarnya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. "Besok, jangan percaya apapun yang kamu dengar dari orang lain. Percayalah pada apa yang kamu lihat sendiri." Anggun menatap layar lama, dadanya berdebar. Ia tahu siapa pengirimnya. "Rido," bisiknya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, ia merasakan harapan yang bercampur ketakutan. Karena ia sadar, jika yang akan terjadi besok benar-benar terjadi, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali menjadi orang yang sama. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Anggun berangkat kerja dengan perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Pesan Rido semalam terus terngiang di kepalanya. "Percayalah pada apa yang kamu lihat sendiri." Kalimat sederhana itu membuat langkahnya ragu, namun juga memunculkan harapan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Di kantor, suasana tidak biasa. Beberapa atasan terlihat lebih formal. Beberapa rekan kerjanya tampak sibuk berbisik. Bahkan apel pagi berlangsung lebih singkat dari biasanya. Seolah semua orang menunggu sesuatu yang lebih besar. Anggun berdiri di barisan, berusaha fokus. Namun pandangannya sesekali melayang, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya akan terjadi hari itu. Tak lama kemudian, sebuah mobil dinas berhenti di halaman kantor. Bukan mobil yang biasa mereka lihat. Bentuknya sederhana, tapi aura kehadirannya membuat beberapa orang otomatis berdiri lebih tegak. Seorang pria turun dari mobil itu. Rambutnya cepak, langkahnya mantap. Tatapan matanya tenang namun tegas. Anggun menahan napas. Itu Rido. Bukan dengan kaos sobek, bukan dengan gerobak bakso. Namun juga belum dengan atribut yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengenakan pakaian rapi dan sederhana, namun sikapnya tak bisa disangkal. Cara ia berjalan, cara ia menatap sekitar, membuat suasana berubah. Beberapa orang yang sebelumnya tertawa kecil kini terdiam. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat mereka tak berani bersuara. Rido tidak mencari Anggun,
Ia juga tidak menoleh pada siapapun. Ia berjalan lurus ke arah ruang pimpinan. Desas-desus langsung menyebar. Dia siapa? Ngapain masuk ke sana? Kok semua jadi serius? Anggun merasakan jantungnya berdetak keras. Nalurinya mengatakan ini bukan kebetulan. Di rumah, ayah Anggun juga merasakan keganjilan. Sejak pagi, ponselnya berdering lebih sering dari biasanya. Beberapa panggilan ia abaikan, beberapa pesan ia baca singkat lalu tutup kembali. Ia merasa tidak nyaman. Seperti seseorang yang berdiri di ambang sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Sore hari, Anggun dipanggil ke sebuah ruangan. Nada panggilan itu berbeda. Lebih formal, lebih berhati-hati. Saat ia masuk, ia melihat Rido berdiri di sana. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Rido menatapnya. Bukan dengan senyum, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang membuat Anggun ingin menangis. "Aku janji," ucap Rido pelan. "Kamu akan melihat sendiri." Dan saat itulah Anggun sadar. Hari ini, kebenaran tidak lagi meminta izin untuk muncul. Ruangan itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Anggun berdiri kaku di dekat pintu. Beberapa perwira senior sudah duduk rapi. Aura formal memenuhi udara. Tidak ada canda, tidak ada senyum. Semua wajah tampak serius, seolah sebuah keputusan besar akan diucapkan. Rido berdiri di tengah ruangan. Posturnya tegap, bahunya lurus, tatapannya mantap. Tak ada lagi sisa-sisa penjual bakso yang dulu mereka hina. Seorang pejabat senior membuka pembicaraan dengan suara tenang namun berwibawa. "Kami akan memperkenalkan seseorang yang selama ini memilih berjalan di belakang layar." Ia menoleh ke arah Rido. Nama lengkapnya Rido Pratama. Anggun menahan napas. Selama ini, yang bersangkutan menjalani hidup sederhana atas pilihannya sendiri. Namun hari ini, ia hadir kembali sebagai dirinya yang utuh. Ruangan makin hening. Rido melangkah satu langkah ke depan. "Aku tidak pernah menyamar untuk merendahkan siapapun," ucapnya pelan namun jelas. "Aku hanya ingin tahu siapa yang melihatku sebagai manusia." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Di rumah besar keluarga Anggun, ayahnya menerima telepon yang membuat wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat mendengar nama Rido disebut dengan nada penuh hormat. "Bapak, sebaiknya datang ke kantor sekarang." Nada itu bukan permintaan. Itu peringatan. Sore itu, ayah dan ibu Anggun tiba dengan wajah tegang. Keangkuhan mereka tak lagi utuh. Saat pintu ruangan dibuka, langkah mereka melambat. Mata ayah Anggun membelalak. Pria yang dulu ia tunjuk dengan marah, Kini berdiri tegap di depan mereka, dikelilingi orang-orang yang menatapnya dengan hormat. Rido menoleh. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan balas dendam. Hanya ketenangan. "Bapak pernah bilang," kata Rido pelan, "aku tidak layak." Kalimat itu membuat ayah Anggun menunduk. Ibunya menggenggam tas erat, wajahnya pucat. Rido melanjutkan, "Aku tidak datang untuk menuntut maaf. Aku hanya ingin satu hal, agar tidak ada lagi orang yang dihina hanya karena penampilannya." Anggun tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya, orang tua yang selama ini berdiri di atas harus menunduk tanpa diminta. Dan saat itu juga, dunia mereka berubah. Ruangan itu tetap sunyi beberapa detik setelah kata-kata Rido mengendap di udara. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada seruan, hanya keheningan yang memaksa setiap orang menatap dirinya sendiri. Ayah Anggun berdiri kaku. Pria yang selama ini terbiasa memerintah, menunjuk, dan menilai, kini tak mampu mengangkat kepalanya. Semua keyakinan yang ia pegang runtuh dalam satu waktu, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan, melainkan karena kebenaran yang berdiri terlalu tegak untuk diingkari. Ibunya menelan ludah, tangannya gemetar. Wajahnya yang dulu penuh jijik, kini dipenuhi rasa malu. Rido tidak bergerak, ia tidak mendekat, ia tidak menekan,
Ia hanya berdiri, sebagaimana dirinya selalu berdiri, tenang, tegap, dan bermartabat. Anggun melangkah maju perlahan. Air matanya jatuh, namun langkahnya mantap. Ia berdiri di samping Rido, bukan bersembunyi, bukan ragu. "Ayah, Ibu," suaranya bergetar, tapi jelas. "Dari awal, aku hanya ingin kalian melihat hatinya, bukan bajunya, bukan pekerjaannya." Ayah Anggun menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa semua ukuran yang ia banggakan, jabatan, harta, status, tidak ada artinya di hadapan ketulusan. Ia melangkah maju satu langkah. Berat, sangat berat. "Rido," ucapnya pelan. "Saya salah." Hanya 2 kata. Namun itu adalah kata yang tak pernah ia ucapkan kepada siapapun sebelumnya. Ibunya menyusul. Suaranya lebih lirih, nyaris pecah. "Kami menyakiti kamu." Rido menatap mereka. Lama. Namun tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kepuasan. "Hinaan kalian menyakitkan," kata Rido jujur. "Tapi aku tidak menyimpan dendam." Ia menoleh ke Anggun. "Yang terpenting bagiku, dia." Anggun menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Hari itu berakhir tanpa pesta, tanpa perayaan, tanpa janji berlebihan. Rido kembali ke hidupnya dengan satu perubahan besar. Ia tidak lagi bersembunyi. Namun ia juga tidak berubah menjadi orang yang memamerkan segalanya. Gerobak bakso tetap ada. Kaos lusuh tetap dipakai. Namun kini, setiap orang yang memandangnya menatap dengan hormat. Beberapa bulan kemudian, Anggun dan Rido duduk berdampingan di sebuah tempat sederhana. Tidak mewah, tidak ramai. Hanya mereka berdua. "Kamu menyesal?" tanya Anggun pelan. Rido tersenyum kecil. "Tidak. Kalau aku tidak dihina, aku tidak akan tahu siapa yang benar-benar layak aku pertahankan." Anggun menggenggam tangannya. Di kejauhan, dunia tetap berjalan seperti biasa. Masih ada orang yang menilai dari pakaian. Masih ada yang merasa tinggi karena harta. Namun kisah Rido mengajarkan satu hal yang tak akan pernah berubah. Martabat manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia pakai, melainkan oleh bagaimana ia berdiri saat diremehkan. Dan cinta yang sejati tidak pernah butuh pembuktian.